Tiap tahun selalu ada iPhone baru, selalu ada fitur yang baru, tapi tetap pasti banyak yang cari iPhone lama. Bukan rahasia lagi karena ini tuh pola itu berulang-ulang tiap tahunnya. Salah satu contoh itu ada tukang cukur langganan saya ya. Sebelum iPhone 14 diumumin, dia tuh sering banget nanyain, kapan sih iPhone 14 rilis? Kirain dia tuh emang pengen ganti yang baru karena dia tuh sekarang masih pakai iPhone 7 Plus ya, yang gede masih ada Touch ID-nya. Tapi ternyata alasan dia nanya itu dia nungguin iPhone 14 rilis karena dia pengen beli iPhone 13 Pro, cuma nunggu harganya turun. Itu cuma satu contoh doang ya, yang pasti banyak banget orang lain yang kayak gitu. Dan kalau menurut saya itu adalah cara yang bagus banget untuk kita beli iPhone dengan harga yang lebih murah, tapi kondisinya masih baru. Apalagi kalau kita bisa beli second, pastinya lebih murah. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review, dan hari ini saya mau ngebahas mantan daily driver saya, yaitu iPhone 12 Pro. By the way, di video ini saya nggak bakal bahas soal iPhone 13 Pro yang tadi saya omongin, tapi ini lebih ke 12 Pro-nya aja. iPhone yang udah jadi salah satu handphone utama saya selama hampir 2 tahun terakhir, dan masa tugasnya udah selesai ya, karena udah ada 14 Pro. Bukan karena dia jelek ya, tapi emang saya pengen nyobain yang lebih baru aja. Nah, ngomong-ngomong soal harga iPhone 12 Pro, itu udah pasti menjadi salah satu faktor yang menentukan banget untuk saat ini. Dengan perangkat yang usianya udah 2 tahun, untuk sekarang kalau saya cek di iBox itu harganya 15 jutaan. Sedangkan kalau second itu pastinya bisa lebih murah lagi tergantung kondisi dan di mana kita nyarinya. Tapi perlu diingat, kalau harga yang tadi di iBox ini dalam kondisi iPhone 14 series belum resmi di Indonesia. Jadi kalau nanti udah masuk, saya yakin pasti harganya bakal lebih murah lagi. Kalau dibandingkan dengan iPhone 13 atau 14 Pro, secara desain iPhone 12 Pro ini sama sekali nggak ketinggalan ya. Berkat Apple juga sih, yang dari tahun ke tahun emang cuma bikin modul kamera jadi makin besar aja, nggak ada perubahan yang signifikan. Formasi belakang tetap 3 boba doang, jadi nggak kelihatan kuno yang masih modern sekali. Dan cuma sebagian orang-orang tertentu doang yang sekali lihat bisa tahu ini adalah iPhone lama atau iPhone baru. Sedangkan kalau kita lihat di bagian depan atau layar, ya tetap oke sih, karena model notch seperti ini masih banyak banget dipakai sama iPhone yang 14 sekalipun, yang biasa ya, bukan yang Pro. Jadi buat yang mungkin mau beli iPhone tapi mempertimbangkan banget soal penampilan, iPhone 12 Pro sama sekali nggak malu-maluin kalau menurut saya. Speknya gimana? Masih oke atau enggak? Jawabannya ya pasti ini masih oke banget. Buat yang mungkin kepikiran gimana kalau kita bandingkan dengan iPhone 11 Pro yang harganya pasti lebih murah, maka saya bilang iPhone 12 Pro ini punya RAM yang lebih besar serta kapasitas penyimpanan internal terendah yang ada di angka 128 GB. Kalau iPhone 11 Pro itu sekarang masih ada yang 64 ya, yang paling kecil, tapi untuk pemakaian jangka panjang saya nggak terlalu menyarankan karena dia pastinya bakal lebih cepat penuh kecuali kita rajin mindahin atau ngapusin yang nggak penting. Untuk dipakai sehari-hari, iPhone 12 Pro kalau menurut saya masih bagus banget. Ya walaupun iPhone 14 Pro jelas lebih kenceng, tapi saya sih nggak ngerasa ada selisih yang signifikan untuk pemakaian sehari-hari yang biasa-biasa aja. Misalnya buat scrolling timeline Instagram, Twitter, mungkin main TikTok atau pindah-pindah aplikasi sambil browsing, itu menurut saya masih lancar banget. Main game juga kebanyakan masih oke. Jadi ya saya nggak merasakan ada selisih yang begitu signifikan, kecuali kita main game yang grafisnya intensif dan kita pakai setting rata kanan kayak main Genshin Impact, ya itu berasa. Cuman ya untuk kebanyakan orang menurut saya nggak. Layar yang dipakai sendiri juga menurut saya nggak terlalu jomplang, karena sekalipun dia nggak ada promotion 120 Hz, tetap menurut saya buat banyak orang ini nggak bakal masalah, karena gimana pun Apple sendiri sampai sekarang di iPhone 14 yang baru itu masih menggunakan layar yang sama. Jadi sekalipun umurnya udah 2 tahun, ternyata masih digunakan sama Apple. By the way, buat yang mungkin nggak nonton review saya tentang iPhone 14 kemarin, jadi specs layar dari iPhone 14 dan juga iPhone 12 Pro ini sama persis. Palingan kalau ada yang kurang nih dari iPhone 12 Pro dibanding iPhone baru, itu adalah daya tahan baterainya yang emang nggak seawet itu ya kalau kita bandingkan sama 13 atau 14 Pro. Masih bisa sih seharian tanpa ngecas kalau digunakannya nggak intensif ya. Tapi karena saya di sehari-hari itu masih sering buat main game, seringan sih butuh ngecas tambahan paling nggak 1 kali supaya bisa tahan untuk pemakaian selama 24 jam. By the way, buat yang mungkin penasaran, Bang, battery health-nya sekarang ada berapa nih? Jadi HP ini tuh saya beli di tahun 2020 bulan Desember, dan sekarang dia battery health-nya ada di angka 87%.
Sama sekali nggak jelek, dan saya juga udah nggak terlalu peduli sih soal battery health, kecuali dia ada di bawah 80%. Jadi ya, kalau masih di atas itu, ya kalau menurut saya sih santai aja dan nggak usah dipikirin. Untuk iOS sendiri, ini tentu masih mendapat yang baru ya untuk saat sekarang, yaitu iOS 16. Masih bakal dapat juga update beberapa tahun ke depan ya pastinya, tapi tetap jangan ngarep kalau kita bakal kebagian fitur-fitur di iOS baru nantinya, karena Apple mainnya nggak kayak gitu. Beda sama kayak misal Samsung, handphonenya lebih lama tapi software sama, nanti dia mungkin bakal dapat fitur yang sama. Kalau Apple nggak kayak gitu. Tapi ya, kalau untuk sekedar jaminan security patch atau yang lainnya ya oke banget menurut saya. Terakhir, untuk bagian kamera, dari segi specs, dia emang nggak kelihatan ketinggalan jauh ya, karena masih triple kamera 12 megapiksel di bagian belakang. Palingan kalau ada yang kurang, yaitu dia paling soal fitur-fiturnya aja. Jadi buat yang mungkin butuh video ProRes, action mode, cinematic mode ya untuk video yang bokeh, itu nggak ada di handphone ini, semua yang nggak ada. ProRAW untuk foto RAW doang sih yang masih tersedia. Jadi kalau ngerasa perlu fitur baru dari semua iPhone Pro ya yang terbaru, yaitu nggak dapet di sini. Tapi di sisi lain, kalau buat user yang bisa dikatakan ya user biasa lah, ya sebenarnya kamera dari handphone ini masih oke banget, bisa diandelin untuk dapetin foto yang bagus. Kalau dalam kondisi siang, outdoor misalnya yang terang, selisih kualitasnya sama yang baru itu nggak terlalu jauh ya, masih oke banget. Cuma kalau kita udah bawa ke low light, nah ini beda, dan kelihatan kalau ini adalah iPhone yang umurnya lebih lama. Jadi ya perbedaannya kelihatan lah kalau di low light pada banyak kesempatan dari yang udah saya coba. Sedangkan kalau untuk bagian video, saya sih nggak ada komplain ya, karena ini masih salah satu yang terbaik saat ini terlepas dari kurangnya fitur dan lain-lainnya. Jadi kalau buat yang sekarang mungkin lagi musimnya nih hunting-hunting iPhone lama dengan harga yang lebih murah karena udah ada keluaran terbaru, maka menurut saya iPhone 12 Pro ini sangat saya rekomendasikan. Semua speknya masih cakep, jadi untuk pemakaian mungkin sampai 2 tahun ke depan ini masih oke. Tinggal pinter-pinter aja cari toko yang jual, dan pesan saya nih, jangan mudah tergiur dengan battery health 100%, karena kalau HP-nya beneran second habis dipakai apalagi 2 tahun, nggak mungkin baterai health 100%, kecuali satu, baterai ganti baru, atau itu hasil suntikan. Jadi ya pilih-pilih banget lah tokonya supaya kita nggak nyesel setelah beli. Satu lagi saya tambahin juga, kalau buat yang pengen beli iPhone lama, ini kan sekarang kita masih ada di pertengahan Oktober lah ya. Kalau dari info yang saya dapat, katanya sih iPhone 14 series itu bakal resmi di Indonesia bulan depan. Jadi kalau misalnya masih bisa bersabar sedikit, menurut saya tunggu aja nanti yang resmi udah rilis ya 14 terbaru, karena dengan dia ada otomatis harga iPhone yang lebih lama itu juga bakal ikut turun. Jadi ya mungkin kamu bisa dapetin harga yang lebih oke. Ya jadi itu dia sedikit omongan saya singkat tentang iPhone 12 Pro di tahun 2022, masih oke banget. Jadi buat yang pengen beli ya saya akan taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah nanti kalau saya nemuin toko yang menurut saya oke buat dipertimbangkan. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.